Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersuka cita menerimanya. Dan kami percaya semua pengajaran dan firman-Mu itu menjadi terang dan pelita dalam hidup kami. Ajari kami lebih lagi Tuhan, agar kami mengalami terobosan demi terobosan, bukan hanya sekedar senang mendengarkan pengajaran dan juga khotbah atau firman Tuhan ini. Tapi kami menghidupinya Tuhan, agar kami tidak ketinggalan, agar kami tidak lalai sehingga kami sia-sia mendengarkan firman Tuhan yang begitu indahnya dan baiknya Tuhan, tapi ternyata cuman hanya melintas di telinga kami saja. Tuhan, kami percaya bahwa nasihat-nasihat-Mu itu akan berguna bagi setiap hidup kami ketika kami melintasi waktu demi waktu, hari demi hari di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini pun Pastor Daud siap untuk melayani Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu. Aku bersyukur kalau Engkau memberikan kekayaan dalam hikmat itu. Engkau bukakan seperti pintu gerbang yang berabad-abad itu Tuhan Yesus. Dan Engkau masuk dan mengajarkan segala sesuatu yang indah, yang luar biasa bagi kami. Sungguh Tuhan berkat-Mu tak terhingga. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Kami buka Tuhan lebar-lebar. Berbicaralah Bapa. Pakailah mulut bibir lidah hamba-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi kami semuanya. Terpujilah Tuhan. Semua yang kami dengar kami kembalikan untuk hormat, pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Oke, baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ya, selamat siang semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Oke, ya, hari ini kita lanjutkan lagi pengajaran mengenai keintiman Bapak Ibu. Haleluya. Praise the Lord. Ya, berapa banyak di antara saudara-saudaraku di sini yang dalam hatinya bertanya-tanya, hari ini apa lagi nih yang mau disampaikan oleh Pastor Daud? Hari ini apa lagi nih? Pokoknya gue mau dengerin, gue suka nih, gue haus nih. Gitu. Haleluya. Berapa banyak di antara saudara yang bertanya dalam hatinya, apa lagi nih? Pokoknya pagi-pagi sudah bangun, gue siap-siap ini dengerin khotbahnya Pastor Daud. Gue dengerin ini pengajaran. Nih apa lagi nih? Gitu ya, apa lagi nih? Aduh, ciri-ciri orang yang memang terberkati dalam pengajaran, amin, pasti dia minta tambah Bapak Ibu. Amin. Pasti dia minta tambah. Dengar baik-baik ya sebelum saya sampaikan pengajaran ini. Ciri-ciri orang yang sehat dengan orang yang sakit ya. Kalau Bapak Ibu bisa tuliskan di buku, kalau Bapak Ibu sedang nulis nih, amin. Ini saya sampaikan nih, amin. Ini saya sampaikan jujur Bapak Ibu. Ya, jangan pesan pastor ini. Ciri orang yang sakit ketika lagi pesta, lagi ada di sekitaran meja makan. Amin. Sekali lagi saya ulang. Dalam acara makan, dalam sebuah acara apa? Ya, di sana akan terlihat perbedaan antara orang sehat dan orang sakit. Masa iya sih Pastor? Serius. Boleh perhatikan kalau Bapak Ibu ikut dalam sebuah pesta. Amin. Kemudian nanti di situ ada prasmanan. Jaringannya ngelek ya, sebentar. Pengajaran ini putus ya. Oke, coba sebelum saya lanjut, ini karena ada 2 orang tadi yang mengalami suaranya putus-putus, saya cross check dulu sebelum saya terusin, nanti takutnya Bapak Ibu nggak kebagian pengajarannya. Sudah bagus? Coba? Oke, sudah bagus ya, Ibu Sri Haryatun. Oke, sekali lagi Ibu Yunita Taiboko dari Bali. Sudah bagus belum? Kasih respon dulu. Oh, oke. Baik ya. Oke, perhatikan sekali lagi. Oke, sudah bagus. Oke, tadi karena Ibu Yunita Taiboko tadi bilang tidak bagus, saya tunggu dulu dia. Ternyata dia bilang sudah bagus. Oke. Dalam sebuah pesta, amin, kita akan gampang melihat orang ketika ada di sekitar meja makan. Ya, mana orang yang sehat, mana orang yang sakit.
Apa iya pastor? Betul. Ya. Saya sering sekali menjumpai ketika saya lagi ada di meja makan, amin. Di sana akan terlihat mana orang yang sehat, mana orang yang sakit. Nah, saya mau bilang begini Bapak Ibu, ingat ini baik-baik apa yang Pastor Daud katakan. Kalau orang itu sehat, amin, dia nggak mau jauh-jauh dari meja makan itu. Nggak mau jauh-jauh. Di meja makan itu ada 15 jenis makanan. Kalau orang sehat itu, kalau boleh 15 jenis makanan itu dia rasain semua. Itu orang sehat. Dia nggak mau jauh-jauh Bapak Ibu. Kalau boleh dia buru-buru makan, dia nikmati. Kemudian dia coba lagi satu, coba lagi, coba lagi. Di situ ada udang, di situ ada daging babi, di situ ada daging ayam, daging bebek, ada sate kambing, ada siapa lagi di situ. Pokoknya ada rica-rica, ada ikan goreng, cumi goreng, pokoknya sotong goreng. Cumi sama sotong sama ya. Ya. Ikan cakalang, pokoknya semuanya di situ Bapak Ibu. Ada 15 jenis, enak-enak semuanya. Orang yang sehat itu Bapak Ibu, dia akan betah di meja makan itu, betah dia. Dia mau coba semua makanan itu, sekalipun tidak dengan yang namanya rakus, tapi dia mau coba makanan itu. Itu ciri-ciri orang yang sehat, dia nggak mau jauh-jauh dari meja makan. Tapi kalau orang sakit Bapak Ibu, ciri-cirinya dia nggak mau lama-lama di meja makan. Takut tergoda. Kenapa takut tergoda? Karena di situ ada pantangannya. Ditolak sama badannya. Amin. Berkali-kali kalau orang tanya, amin. Kenapa Pak kok nggak mau dekat-dekat? Nanti saya tergiur saya. Di situ ada daging babi, daging sapi, ya kan, daging kambing, sate kambing semuanya. Kenapa Pak nggak bisa makan? Nggak bisa, ya kan? Ada asam urat, ada kolesterol, saya nggak bisa. Dia menjauh Bapak Ibu. Bahkan dia nggak tahan makan banyak-banyak, karena ada sesuatu ya di dalam tubuhnya itu. Tapi kalau orang sehat, dia betah Bapak Ibu. Dia coba dulu sedikit yang satu, ya kan? Dia bukan ambil banyak-banyak, karena kalau dia ambil banyak-banyak dia nggak bisa coba yang lain. Nah, orang yang paling smart ketika dalam pesta, amin, itu piringnya itu dia ambil dikit-dikit Bapak Ibu. Ya, jangan seperti orang-orang dari Sumatera Utara Bapak Ibu. Begitu ketemu di meja makan, amin, pokoknya dia penuhi dulu itu nasinya. Wah, nasinya banyak, segunung. Haleluya. Padahal di meja makan tuh lauknya ada 15 macam. Begitu dia habiskan nasinya, dia udah nggak bisa rasain lagi yang lain. Jadi kalau boleh mau menikmati makanan itu semuanya, ambilnya dikit-dikit. Janganlah babungkus dulu Ibu Nerli. Ibu Nerli ini langsung babungkus aja nih. Haleluya. Ini jangan bicara babungkus dulu. Ini bicara menikmati. Amin. Usahakan makannya dikit. Nah, setelah itu rasain lagi yang lain. Rasain lagi yang lain. Semua varian yang ada di dalam pesta itu semuanya dapat dimakan. Itu bagi orang yang sehat. Amin. Haleluya. Itu bagi orang yang sehat. Tapi bagi orang yang sakit, sekalipun dia udah makan satu, dia mundur Bapak Ibu. Dia nggak bisa karena ada yang nolak di dalam badannya. Takut kalau dia makan semuanya, pulang-pulang dia uring-uringan Bapak Ibu. Tensinya naik. Twing-twing. Makanya ada banyak orang yang nggak bisa jaga badan. Haleluya. Nggak bisa mengendalikan nafsunya. Semua 15 jenis makanan itu dia sikat semuanya. Amin. Haleluya. Makanya pulang-pulang babak belur. Karena ada penyakit. Tapi kalau orang yang sehat, bahkan dia nambah lagi. Nambah lagi Bapak Ibu. Dan dia benar-benar menikmati sekali makanan itu. Itu orang yang sehat. Nah, saya mau bilang begini Bapak Ibu. Itu ilustrasi sederhana buat kita semuanya. Saya bukan berbicara tentang makanan di sini. Tapi saya berbicara tentang firman. Orang yang sehat rohaninya, dengar baik-baik, orang yang sehat rohaninya akan betah berlama-lama dengar firman. Betah dia. Tambah lagi pastor, saya benar-benar tertarik sekali dengan pengajaran ini. Saya benar-benar menghidupi sekali dengan pengajaran ini. Saya benar-benar terbangun, termotivasi dengan pengajaran ini. Lanjut lagi pastor, itu orang yang sehat rohaninya.
Sekalipun dikoreksi hidupnya, saya tertantang pastor. Saya janji saya berubah dengar firman Tuhan ini. Saya berjanji saya mau sehat hidup saya dengan firman Tuhan ini. Itu orang yang sehat, betah lama-lama dengar firman. Tapi kalau orang yang sakit rohnya, nggak tahan lama-lama. Aduh, sering-sering saya dengar khotbah Pastor Daud ini, lama-lama saya ini jadi pendeta. Saya sering-sering dengar khotbah Pastor Daud ini, lama-lama saya ini jadi seperti Pastor Daud kayaknya ini. Lama-lama saya dengar khotbah Pastor Daud, lama-lama saya jadi tinggalkan kerjaan saya ini. Lama-lama saya dengar khotbah Pastor Daud, lama-lama saya jadi malaikat ini. Haleluya. Amin. Orang yang bisa betah dengar pengajaran Pastor Daud atau pendeta lainnya atau gembala-gembala lainnya. Amin. Haleluya. Kalau dia sehat rohaninya, terima kasih banyak Mama Evan. Kalau dia sehat rohaninya, dia betah, bahkan sekalipun sampai khotbahnya 2,5 jam, nggak ngantuk dia Bapak Ibu. Itu ciri-ciri orang yang sehat. Tapi kalau orang yang sakit Bapak Ibu, dengar khotbah singkat aja, amin, khotbahnya itu nggak keras, udah ngantuk. Apalagi kalau khotbahnya itu benar-benar menemplak. Apalagi kalau khotbahnya itu berkonsekuensi menegur, apalagi khotbahnya itu berkonsekuensi untuk menuntut perubahan. Amin. Thank you ya buat Amor. Haleluya. Enggak tahan Bapak Ibu. Makanya jangan heran ketika ada orang sudah khotbah itu keluar dari gereja. Banyak. Makanya orang kalau sudah dengar khotbah itu panas mendidih dia. Amin. Belingsatan dia. Bahkan kadang-kadang dia sudah marah dengan pengkhotbah itu. Padahal pengkhotbah itu nggak kenal sama orang itu. Ciri-ciri orang yang nggak sanggup dengar firman Bapak Ibu. Thank you ya buat Amor. Nggak sanggup dengar firman. Karena ketika dia dikoreksi dosanya, ketika dia dipaksa sama Tuhan untuk berubah dan bertobat, dia menggelepar Bapak Ibu. Haleluya. Saya berharap di sini semuanya orang yang sehat dalam rohaninya. Amin. Saya berdoa di sini semua orang yang dengar firman ini adalah orang-orang yang sehat rohaninya. Kemarin-kemarin dulu sakit pastor betul, tapi ketika saya menerima vitamin surga itu, saya mulai bangkit pastor. Saya berambisi untuk ikut seperti apa yang Tuhan mau. Saya belajar untuk berubah pastor, karena saya tahu memang firman yang pastor sampaikan itu benar-benar mengoreksi saya, benar-benar membawa saya, memaksa saya untuk bertobat pastor. Saya harus berubah pastor, karena memang saya sudah buktiin, karena memang saya sudah lihat memang hidup saya tidak beres pastor. Kalau tidak dengan pengajaran yang Pastor Daud sampaikan, mata saya enggak celik pastor. Mata saya ini dulunya picek. Mata saya ini dulu tidak bisa melihat kebenaran. Mata saya dulu itu tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Saya dulu buta pastor. Ketika saya dengar firman Tuhan ini, saya dicelikkan sama Tuhan. Saya berubah pastor. Saya rindu pengajaran itu terus untuk bergema dan berkumandang di telinga saya. Itu orang yang sehat imannya Bapak Ibu. Haleluya. Itu orang yang sehat rohaninya. Betah berlama-lama dengar firman. Bahkan gak cukup sampai di Pastor Daud, dia cari lagi hamba-hamba Tuhan yang dikasih karunia oleh Tuhan untuk menyingkapkan segala yang tersembunyi. Amin. Sehingga semua dosa-dosa penyakit borok-boroknya itu dikorek sama Tuhan, dibersihkan semuanya, bakteri-bakterinya, virus-virusnya, sampah-sampahnya dikorek semuanya, sehingga yang titanus di dalam rohaninya, sehingga yang kena bakteri semua di dalam rohaninya, semuanya minggat Bapak Ibu. Dan kemudian disembuhkan sama Tuhan. Haleluya. Ada banyak orang rohaninya kena bakteri Bapak Ibu. Bakteri kemunafikan. Ada banyak orang imannya itu kena virus kepasikan Bapak Ibu. Amin. Kalau ada bakteri di dalam tubuh kita, virus di dalam tubuh kita. Amin. Cara menghancurkannya itu kalau dalam kedokteran butuh yang namanya antibiotik. Amin. Dalam dunia kerohanian, virus bakteri dalam iman itu, kemunafikan, kepasikan itu Bapak Ibu, yang tidak tahu dia berbuat dosa, dia kerjakan terus itu, dia nggak ngerti itu adalah kejahatan, dia kerjakan terus itu, yang merusakkan hidupnya, yang menghancurkan masa depannya, bahkan generasinya sekaligus, dia nggak pernah berpikir ke sana, dia terus kerjakan dosa itu imannya kena virus kemunafikan dan kepasikan. Butuh vitamin Bapak Ibu, butuh antibiotik iman.
itulah firman Tuhan dan pengajaran. Haleluya. Amin. Orang-orang yang mau disembuhkan imannya, dia harus siap dikoreksi. Dia harus siap diubahkan. Dia harus siap Bapak Ibu untuk dipulihkan. Sekalipun sakit. Sekalipun harus membuat sebuah konsekuensi keputusan. Aku harus berubah. Amin. Sekalipun tidak nyaman, tidak enak untuk sesaat. Tapi itu demi kesembuhan. Haleluya. Amin. Terkadang kalau orang yang sakit itu harus disuntik Bapak Ibu. Disuntik. Banyak orang takut disuntik. Tapi kalau tidak dengan cara suntik, amin, tetanus bakteri itu Bapak Ibu, tidak dengan cepat untuk dikalahkan. Harus disuntik. Kadangkala Bapak Ibu, nggak cukup sampai disuntik. Sudah disuntik, dikasih lagi bius, harus dioperasi. Kenapa dioperasi? Ada benda di dalam tubuhnya yang harus dikeluarkan. Kadangkala kita juga begitu Bapak Ibu. Dengar firman Tuhan itu kadang-kadang disuntik sama Tuhan. Dipaksa sama Tuhan. Agar masuk kebenaran itu. Sehingga dosa-dosamu itu tidak bertahan di dalam tubuhmu itu. Harus disuntik. Dan kadangkala harus dioperasi. Amin. Harus dapat didikan khusus dari Tuhan. Dibedah, dikorek semua yang luka-luka itu. Semua bakteri yang sudah luka busuk-busuk itu kadang-kadang dikikis sama dokter, sama Tuhan, dikikis, dibongkar semuanya. Karena itulah yang menyebabkan kehidupanmu itu tidak pernah berbuah-buah. Haleluya. Amin. Yes. Sekali lagi saya mau katakan Bapak Ibu, orang yang bisa betah berlama-lama untuk dengar firman Tuhan, itu adalah orang yang sehat imannya. Bahkan Bapak Ibu, orang yang menanti-nantikan Tuhan, bukan hanya di live di sini saja Bapak Ibu, tapi dimanapun kalau dia mengetahui bahwa ada di situ pengajaran firman Tuhan, terima kasih banyak buat Amor, dia akan cari Bapak Ibu. Karena makanan rohaninya itu dia lagi butuhkan, makanan iman itu dia lagi butuhkan, suplemen imannya itu, suplemen imannya itu, vitaminnya itu, boosternya itu Bapak Ibu, untuk mendorong dia, untuk maju Bapak Ibu, untuk berubah, dia butuh booster dari surga. Dia akan cari kemanapun itu Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Siang hari ini, bagi Bapak Ibu yang siap untuk dikasih boosternya surga, buka hatimu. Amin. Katakan dalam hatimu, aku siap untuk menerima booster, vitamin. Amin. Vitamin dari Tuhan. Biar aku nggak sakit-sakitan imanku. Thank you buat Amor. Biar nggak sakit-sakitan imanku, biar nggak sakit-sakitan rohaniku. Aku butuh booster dari surga. Aku butuh vitamin dari Tuhan. Haleluya. Buka hatimu Bapak Ibu. Praise the Lord. Amin. Nah, siang hari ini Bapak Ibu, kelanjutan daripada haleluya, hidup intim dengan Tuhan. Ini sudah part yang keberapa Bapak Ibu. Saya nggak tuliskan part yang keberapa, tapi saya percaya hikmat demi hikmat, amin, haleluya, itu Tuhan berikan kepada kita semuanya, dan tangkaplah itu. Iya, Ibu Bless Ruby butuh booster juga ya Ibu Bless Ruby ya. Ruby siap menerima booster dari surga Pastor, amin. Pastor Daud senang sekali ya kalau lihat anak-anak rohani yang benar-benar respon, benar-benar menghidupi, benar-benar ya, haleluya. Iya, kiranya Ibu Bless Ruby ya mendapatkan perkenanan dari Tuhan di kota Medan ya, haleluya. Kabar-kabari ya kepada Pastor Daud sama Pastor Susan ya, biar kita bisa ikutin, kita doakan, kita pantau terus ya. Dan juga Ibu Swicu yang ada di Tangerang ya, haleluya. Baik anak-anak rohaniku semua yang ada di Malaysia ya, di mana lagi nih ya, di Papua, pokoknya di semua provinsi yang ada di Indonesia lah yang nggak tersebutkan namanya. Sebenarnya banyak lagi anak-anak rohani Pastor Daud yang nggak mencuat ya namanya ke atas, tapi mereka diam-diam sudah mengakui ini bapak rohaniku katanya, tapi jarang ngomong sama bapak rohaninya, tapi diam-diam, tapi mereka terberkati, mereka bertumbuh, mereka benar-benar menikmati pengajaran itu dan mereka hidupi bahkan, tapi Pastor Daud nggak tahu siapa dia. Nah makanya saya suka absen siapa-siapa namanya ya, haleluya. Kalau Bapak Ibu benar-benar satu frekuensi dengan pengajaran yang Pastor Daud sampaikan, maka tidak ada salahnya Bapak Ibu untuk Bapak Ibu bilang dan panggil Pastor Daud itu Bapak Rohani, nggak apa-apa. Karena memang
sayalah yang memberikan benih rohani dalam pengajaran ini. Jangan malu untuk memanggil Pastor Daud itu Bapak Rohani. Ya, haleluya. Ya, ini bukan masalah umur, tetapi ini berbicara tentang pengajaran. Amin ya. Dan sangat saya sayangkan aja ada anak-anak rohaniku yang tak terlihat, serius. Bahkan namanya saya tidak tahu, tinggal di mana dia tidak tahu. Tapi diam-diam rupanya dia melihat dan menyaksikan live ini setiap hari. Bahkan dia berkata, aku kalau nggak lihat Pastor Daud mengajar atau khotbah bagi firman, saya kehilangan, saya belingsatan, saya kayaknya ada yang kurang vitamin hari ini. Entah vitamin apa, kayaknya senyap hidup saya kalau saya tidak mengikuti pengajaran satu hari saja. Ternyata banyak Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Diam-diam Bapak Ibu, WA, saya sudah lama ikut pastor. Dari kapan? Sudah 2 tahun. Astagfirullahaladzim. Haleluya. Ya. Nah, ngeri kan Bapak Ibu. Ternyata ya itulah dia. Ya. Dan saya rindu Bapak Ibu, kita semuanya satu frekuensi. Ya men, satu frekuensi. Enggak usah malu untuk mengatakan itu. Saya bukan merebut jemaat di sini, tapi saya senang kalau pengajaran demi pengajaran karena ini real dari Tuhan. Saya tidak punya buku Bapak Ibu untuk dibaca. Saya punya Alkitab saja. Ya, saya cuma punya Alkitab nih, ya. Kalau saya bisa memberikan pengajaran berseri-seri, itu bukan karena cerdasnya otaknya Pastor Daud, tidak. Ya, setiap pagi selalu ada roti yang baru Tuhan kasih. Setiap pagi ketika Pastor Daud bangun, lalu saya bersekutu, saya cuma bilang sama Tuhan sambil siap-siap beres-beres semuanya, ya. Haleluya. Sambil saya mulai siap-siap bersih-bersih, saya doa sama Tuhan, Tuhan, hari ini sarapan paginya apa Tuhan? Tolong berikan ya Tuhan, dan selalu baru setiap hari. Amin. To be continue lagi. Dan ini yang menjadi sebuah ucapan syukur bagi Pastor Daud, sehingga dalam 1 tahun Bapak Ibu, ya dalam 1 tahun, ya mohon saya ceritakan sedikit lah ya. Dalam 1 tahun Pastor Daud diberikan Tuhan kemampuan untuk berkhotbah. Ini sama dengan berkhotbah, tapi yang saya sampaikan pengajaran, bukan sekedar berkhotbah. Dalam 1 tahun, ya 7 hari seminggu, ya itu dalam 4,5 jam ibadah, saya diberikan Tuhan kemampuan untuk menyampaikan firman Tuhan setiap hari. Haleluya. Kalau dilihat dari rating prestasi, bukan saya bicara sombong, Bapak Ibu yang ukur, setiap hari saya khotbah Bapak Ibu, melebihi standar gereja. Haleluya. Diberikan Tuhan kemampuan kepada saya, dan Tuhan berikan pengajaran demi pengajaran, hikmat demi hikmat untuk disampaikan kepada domba-dombanya Tuhan. Bersyukurlah Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Bersyukurlah, terimalah itu. Saya percaya setiap pagi selalu baru Tuhan kasih. Selalu baru dan selalu baru. Haleluya. Bayangkan 365 hari, 365 khotbah pengajaran yang Bapak Ibu dengarkan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Amin. Ini bukan menjadi sebuah kesombongan, ini bukan menjadi sebuah prestasi, tapi ini menjadi sebuah ucapan syukur kita. Terima kasih buat Amar ya. Ini menjadi sebuah ucapan syukur kita. Kalau kita diberikan roti hidup setiap hari, bahkan itu benar-benar jadi berkat buat kita. Haleluya. Amin ya. Nah, saya mau jelaskan juga Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bedanya khotbah dengan pengajaran itu jauh beda. Jauh beda. Kalau untuk berkhotbah, semua orang bisa khotbah Bapak Ibu. Semua orang bisa khotbah. Bahkan dari tokoh agama lain pun bisa dia khotbah Bapak Ibu. Bisa. Dia pelajarin aja Alkitab, dia khotbahkan, dia udah khotbah itu. Tapi kalau pengajaran, ini adalah perjalanan iman. Yang disampaikan itu real story. Terima kasih banyak buat Amor ya, thank you banget buat berkat-berkatnya. Kalau pengajaran itu real story. Bagaimana mungkin saya bisa mengajarkan tentang menanam padi kalau saya tidak pernah berjalan atau mengelola sawah dan ladang? Nggak mungkin saya bisa menjelaskan tentang menanam padi. Saya berdusta. Kalau saya berkhotbah bisa. Saya ceritakan tentang yang namanya menanam padi. Saya berkhotbah bisa. Tapi nggak ngajar itu. Tapi kalau mengajar, amin, saya pernah mengerjakan itu dan saya pernah alami. Makanya ketika saya mengajarkan tentang menanam padi, saya bisa detail menjelaskannya. Bahwa ketika saya nanam padi itu, amin, sebelum saya membajak saya lakukan ini.
Lalu saya menemukan ini dan saya tahu betul binatang-binatang apa yang ada di dalam tanah itu, lumpur itu, dan saya suka bermain-main dengan mereka, apakah belut, apakah cacing gitu ya, apakah lipan, apakah jangkrik. Nah, saya bisa jelaskan karena saya pernah mengalami itu, Bapak Ibu. Tapi orang yang tidak pernah melakukan itu dan mengalami itu, lalu dia mulai menjelaskannya, pasti salah-salah Bapak Ibu, dan nggak mungkin tepat, tidak mungkin tepat. Haleluya. Amin. Itu bukan pengajaran, itu khotbah. Khotbah itu hanya dihafal, disampaikan, itu khotbah. Tapi kalau pengajaran itu berkonsekuensi, merubah pikiran orang. Amin. Sehingga orang yang tadinya tidak tahu cara bagaimana menanam padi, ketika saya ajarkan, karena berdasarkan pengalaman hidup saya, berdasarkan apa yang saya kerjakan, saya ceritakan ke orang, sehingga orang yang tidak tahu jadi tahu. Itu yang namanya pengajaran, Bapak Ibu. Haleluya. Ya, jadi beda khotbah dengan pengajaran, biar Bapak Ibu semakin cerdas. Banyak orang di gereja bisa khotbah, tapi pengajaran belum tentu punya. Belum tentu punya. Haleluya. Ya, jadi kalau kita dikasih Tuhan pengajaran itu berdasarkan pengalaman yang dialami oleh hamba-hamba Tuhan, salah satunya Pastor Daud, itu pengajaran, bukan sekedar karena lantangnya mulut berbicara, bukan karena cerdasnya kepala Pastor Daud untuk menghafal ayat-ayat, bukan, tapi apa yang saya sampaikan itu perjalanan iman saya dengan Tuhan, dan Tuhan bukakan rahasia satu persatu, Bapak Ibu. Amin. Makanya Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Nabi Yehezkiel itu di tempat yang berbeda. Mereka punya pengalaman rohani mereka masing-masing. Itu yang mereka ajarkan, itu pengajaran Bapak Ibu, bukan khotbah. Amin. Semua yang Yehezkiel catat di kitab Yehezkiel itu pengajaran. Itu yang dialami oleh Yehezkiel dalam hidupnya. Begitu juga Yeremia. Tapi orang yang mencoba menghafal ayat-ayat yang ada di kitab Yehezkiel, yang ada di kitab Yeremia, yang ada di kitab Yesaya, lalu menyampaikannya, itu khotbah. Beda Bapak Ibu. Ya. Jadi biar Bapak Ibu semakin cerdas ini, oh saya mengerti sekarang, apa itu pengajaran, apa itu khotbah. Haleluya. Jadi pengajaran itu, amin, dia berkonsekuensi, mengakibatkan orang semakin cerdas, kemudian orang dibawa ke jalan kepada arah yang benar. Kalau selama ini dia gagal bagaimana cara menanam padi, lalu ketika saya mengajarkan cara menanam padi yang baik, lalu diikutin sama dia berpotensi untuk menjadi seorang petani yang sukses, sampai kepada hasil yang maksimal, karena dia sudah mengikuti yang namanya tuntunan, dia sudah mengikuti yang namanya pengajaran itu Bapak Ibu. Jadi gereja-gereja yang mempunyai pengajaran, hamba-hamba Tuhan yang memiliki pengajaran, berpotensi memimpin, menuntun domba-dombanya Tuhan itu kembali kepada Tuhan, karena pengajaran itu bukan hikmat manusia, tapi pengalaman rohani yang dibagikan kepada orang-orang, sehingga orang-orang mengerti jalan hidupnya kepada Tuhan. Itu pengajaran. Haleluya. Amin. Kalau khotbah beda. Kalau khotbah memberitakan surga kepada dunia, itu khotbah. Tapi kalau pengajaran menuntun orang-orang yang sesat, menuntun orang-orang yang salah jalan, menuntun orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa kembali kepada haliknya, itu pengajaran Bapak Ibu. Makanya Yohanes Pembaptis juga dia pengajaran. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, hendaklah berikan dirimu untuk dibaptis, itu pengajaran Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu. Kalau di sini itu berseri-seri Tuhan izinkan kita untuk menerima pengajaran itu sebuah anugerah yang besar. Selalu menu yang baru, menu yang baru, menu yang baru, menu yang baru. Haleluya. Praise the Lord. Baik, mari sama-sama kita masuk ke dalam pengajaran. Ini baru highlight aja udah lama, hampir setengah jam. Aduh, haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Thank you buat Amor, buat berkatnya yang begitu limpah ya. Tuhan Yesus berkatimu. Haleluya. Thank you ya. Baik, yuk mari sama-sama kita lihat Bapak Ibu. Nah, dasar firman Tuhan kita dari awal mengenai tentang hubungan intim ini. Amin. Sebelum kita masuk judul per judul, judul yang terakhir itu adalah tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang.
Ya, ini sudah part yang keberapa ini? Tak kenal maka tak sayang. Nah, dasar firman-Nya yang pertama kali kita baca adalah Mazmur 105 ayat yang keempat. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Amin. Nah, kita sudah sangat dalam dan luas, amin, untuk mengerti kita cari tangan Tuhan atau cari wajah Tuhan. Haleluya. Tak kenal maka tak sayang. Kebanyakan kita selama ini kan cari tangan Tuhan, yaitu apa? Pemberian-pemberiannya. Makanya ada banyak orang datang ke gereja beribadah, ikut komsel, persekutuan, atau apapun lah itu namanya, atau ikut KKR sekaligus. Amin. Orang-orang yang ikut KKR itu rata-rata bukan cari Tuhan, Bapak Ibu, tapi cari yang namanya tangan Tuhan, mujizat. Di dalam pelayanan Pastor Daud ini memang ada mujizat di sini terkandung. Tapi saya bukan utamakan mujizat, Bapak Ibu. Dari awal live ini saya tidak mengumbar namanya mujizat. Mujizat itu rahasia Tuhan. Mujizat itu mau-maunya Tuhan. Dia kasih syukur, nggak dia kasih, puji Tuhan. Itu mujizat, Bapak Ibu. Amin. Tapi di live-nya Pastor Daud ini memaksa saudara untuk menatap wajah Tuhan. Siapakah dirimu di hadapan Tuhan? Itulah pengajaran. Amin. Kalau Tuhan mau kasih mujizat atau tidak, saya enggak apa namanya ya? Enggak hopeless gitu loh. Ya. Saya bukan mengumbar mujizat di sini, Bapak Ibu. Tidak, saya tidak obral-obral mujizat di sini, tidak. Kalau Tuhan munculkan pun ada mujizat berkali-kali, bahkan sudah ribuan orang di sini kita doakan dan terjadi mujizat, dan buktinya ada, orangnya masih hidup sampai hari ini, dan beberapa orang yang terakhir ini pun dijamah sama Tuhan. Itu mujizat Tuhan. Itu bukan menjadi sebuah yang utama buat pelayanan Pastor Daud. Tidak, Bapak Ibu, tidak. Saya bukan jual mujizat di sini. Saya bukan obral mujizat di sini. Saya tidak bilang sama orang-orang bahwa Pastor Daud ini dapat pengurapan kesembuhan. Tidak, Bapak Ibu. Bahkan judul dari live ini mesbah doa pagi, bukan doa kesembuhan, bukan. Judul dari live ini mesbah doa pagi. Saya tidak bilang di sini doa mujizat, doa kesembuhan, tidak ada, Bapak Ibu. Karena saya tahu orang yang siap dipulihkan, orang yang siap diproses sama Tuhan, mujizat itu adalah bagian daripada semua pekerjaan Tuhan. Nah, kalau orang datang ibadah, datang kepada Tuhan cuma cari mujizat, cari berkatnya, saya bilang dia sampai kapanpun tidak pernah kenal siapa Tuhannya. Tidak pernah kenal siapa Tuhannya. Karena yang dia cari tangannya, bukan cari wajahnya Tuhan. Amin. Tapi kalau engkau cari wajah Tuhan, engkau terus mengenali Tuhan, engkau cari tahu siapakah Tuhan itu, seperti apakah dia. Amin. Ketika engkau berkonsekuensi untuk cari wajah Tuhan, cari wajah Tuhan, cari wajah Tuhan, itu artinya engkau berpotensi, engkau sedang juga diproses sama Tuhan agar sama seperti dia. Kalau engkau menatap wajah Tuhan dengan engkau tidak berkenan di hadapannya, engkau tidak sanggup mencari wajah Tuhan. Itu artinya kalau wajah Tuhan penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kekudusan, maka orang-orang yang mencari wajah Tuhan, mau nggak mau, hidupnya harus kudus. Haleluya. Makanya orang sanggup, Bapak Ibu, jadi orang Kristen. Amin. Datang ke gereja minta berkat Tuhan, cari tangan Tuhan, sekalipun dia nggak mau dikoreksi. Masih hidup dalam dosa, masih hidup dalam perjinahan, masih hidup dalam kenajisan, baik najis dalam daging, baik najis dalam roh, percaya sama kuasa kegelapan, sama dukun-dukun, datang ke gereja, doa minta berkat, Bapak Ibu, tapi tidak mau pernah kenal siapa Allahnya yang sesungguhnya. Tapi kalau orang cari wajah Tuhan, itu artinya dia siap. Tuhan, aku mau belajar mengenali siapakah Allahku itu. Ketika engkau menatap wajah Tuhan, maka berpotensi engkau pasti harus berubah. Engkau pasti harus bertobat. Ketika engkau menatap terang cahaya kemuliaan Tuhan, semua dosa-dosamu itu, amin, mereka gemetar, mereka kepanasan, mereka enggak tahan. Semakin engkau berjalan dekat dengan Tuhan, semakin engkau menatap wajah Tuhan, semakin engkau dekat dengan kemuliaan Tuhan, satu persatu semua kemunafikan, semua dosa, semua kepasikan, semua kekafiran itu lepas satu persatu, Bapak Ibu. Tapi kalau engkau cari tangan Tuhan,
Sampai nggak tersentuh dosamu pun masih bisa. Makanya saya katakan tadi, orang yang datang ke KKR, amin, bukan cari wajah Tuhan, tapi cari berkat, cari tangan Tuhan. Kalau seandainya di KKR itu, amin, 5.000 orang Bapak Ibu memenuhi Senayan, KKR Bapak Ibu. Kalau semuanya cari wajah Tuhan, terjadi pertobatan gila-gilaan. Seperti zamannya Petrus, 1 hari 3.000 jiwa bertobat, cari wajah Tuhan. Bukan cari mujizat. Sekalipun mujizat itu ada di dalamnya. Tapi 3.000 orang bertobat dalam 1 hari, dibaptis dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Itu bedanya. Ada pertobatan. Coba bayangkan, setiap kali KKR dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, dan semua yang datang cari wajah Tuhan, haleluya, dipastikan Indonesia ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Pejabat-pejabat, petinggi-petinggi negara kita yang lagi dalam keadaan sakit, hancur-hancuran rumah tangganya, masuk ikut di KKR. Yang dia cari apa? Berkat, kesembuhan, mujizat. Tapi ketika ditantang untuk ikut Tuhan, ditantang untuk cari wajah Tuhan, entar dulu, karena pekerjaan saya berpotensi dengan dosa. Belum siap untuk diubahkan sama Tuhan. Belum siap untuk diubahkan sama Tuhan. Terima kasih banyak Amor, God bless you ya. Haleluya. Masalahnya di situ Bapak Ibu. Coba ya, kalau ada KKR, judulnya bukan kesembuhan ilahi, bukan kejarlah, nikmati mujizat Tuhan. Jangan itu labelnya. Coba tulis spanduknya itu, carilah wajah Tuhan. Widih. Lalu khotbahnya tentang yang namanya pertobatan. Khotbahnya tentang namanya hidup kudus. Nggak ada yang datang, pasti nggak ada yang datang. Kalaupun ada yang datang, itu benar-benar orang-orang yang selektif. Orang-orang yang benar-benar sudah disortir Bapak Ibu. Yang berani di sana berlutut menyembah sama Tuhan. Amin. Yang berani datang di sana benar-benar cari wajah Tuhan. Yang hancur hati Bapak Ibu, paling cuman berapa? Haleluya. Tapi kalau disebut KKR kesembuhan katanya, wih, cari tangan Tuhan, penuh. Haleluya. 5.000 bahkan melebihi sampai keluar daripada Senayan, ada kumpul semuanya, terjadi mujizat betul. Begitu ke KKR selesai, di mana mereka semuanya? Di mana mereka semuanya? Haleluya. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, jadi sebenarnya Tuhan itu mau anak-anaknya itu cari wajah Tuhan, bukan cari tangannya. Karena di wajah Tuhan itulah terletak yang namanya kekuatan Allah. Makanya kegelapan bisa kalah. Kegelapan itu bicara dosa. Kegelapan itu bisa lenyap karena wajah Tuhan penuh dengan kemuliaannya. Terangnya Tuhan yang ajaib itu, amin, terletak di wajahnya. Makanya tidak ada seorang pun yang bisa lihat wajah Tuhan. Kenapa? Karena begitu dahsyatnya Bapak Ibu. Begitu dahsyatnya itu wajah Tuhan itu. Sampai kegelapan pun lenyap. Di mana ada terang Tuhan, yaitu cahaya kemuliaannya itu, wajahnya yang bersinar, yang tidak terlihat itu Bapak Ibu, itu akan melenyapkan dosa. Makanya ketika orang berjalan menatap wajah Tuhan, itu dipastikan berpotensi orang yang mendekat dan mencari wajah Tuhan siap dikoreksi. Haleluya. Terima kasih banyak Amor, God bless you. Oh dari Inggris, thank you banget, very much ya buat Amor Palsia, God bless you, thank you very much from Pastor Daud from Indonesia ya. Oke, saya belum tahu tadi ini dari mana, ternyata Inggris. Terima kasih banyak buat gift-nya ya, buat Amor Palsia. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Ya, saya harus mengucap syukur Bapak Ibu, hari ini ada beberapa gift besar-besar dia kasih. Tuhan Yesus berkati ya. Dia tabur di ladang iman saat firman Tuhan disampaikan, itu dahsyat sekali. Itu respon dan reaksi orang-orang yang benar-benar ya menghargai kemuliaan Tuhan. God bless you brother. Amor ini nggak tahu cewek atau cowok ya. Iya, thank you sister, thank you banget ya. Diberkati keluarganya ya. Thank you banget, God bless you. Nah, Bapak Ibu diberkati, kita lanjutkan ya. Agar saya juga tidak salah sampai saya jadi ini ya. Oke, baik, itu kemurahan Tuhan saja ya. Jadi surga pun berperkara ketika Pastor Daud sampaikan ini. Haleluya. Betul ya. Jadi jangan sampai oleng pengejaran ini juga Bapak Ibu ya. Nah, perhatikan sekali lagi. Jadi Tuhan mau kita ini datang kepadanya untuk dekat dengan dia, untuk intim dengan dia.
Nah makanya saya katakan ya kemarin, tak kenal maka tak sayang. Keintiman itu nggak akan pernah terjadi Bapak Ibu kalau kita tidak saling mengenal. Amin. Kemarin sudah beberapa banyak pengajaran yang Bapak Ibu dengarkan, bagaimana sebenarnya Yesus itu kepingin dekat dengan kita dengan menyatakan pribadinya. Kadangkala kita tidak pernah mengenal bagaimana caranya Tuhan memperkenalkan pribadinya, sampai kita menganggap itu sebuah masalah, sampai kita menganggap itu sebuah persoalan, sampai kita menganggap itu menjadi sebuah ujian iman. Amin. Sebenarnya Yesus itu berkali-kali dia tunjukkan siapakah aku ini. Murid-muridnya belum juga hafal Bapak Ibu. Murid-muridnya juga belum tahu bahwa Yesus itu datang ke dalam dunia ini tujuannya untuk penebusan dosa. Tujuannya pasti dia akan mati. Tujuannya ialah dia menunjukkan bahwa maut itu tidak berkuasa kepadanya. Dia tunjukkan bahwa dia itu adalah Allah yang sejati. Dia tunjukkan bahwa dia itu adalah Tuhan yang sebenarnya. Dia itu ingin tunjukkan bahwa dialah yang menciptakan manusia. Dia ingin tunjukkan bahwa kuasa kegelapan itu takluk di bawah kakinya. Amin. Tapi murid-muridnya nggak tahu dia udah dekat dengan Tuhan. Makanya Yesus berkali-kali bertanya, menurut kalian siapakah aku ini? Amin. Haleluya. Sekalipun Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah. Yesus berkata, sesungguhnya bukan engkau yang mengatakan itu Simon, tetapi Bapakku yang di surga. Haleluya. Itu sebuah pernyataan yang luar biasa yang Yesus sampaikan. Sebenarnya Yesus itu ingin memperkenalkan sama murid-muridnya, agar murid-muridnya percaya sungguh-sungguh kepada Yesus itu. Makanya Bapak Ibu, ya dalam peristiwa itu Yesus menyuruh murid-muridnya menyeberang ke seberang danau sana. Lebih dulu Yesus pergi berdoa di atas bukit. Lalu oleh sepengetahuan Tuhan. Kenapa sepengetahuan Tuhan? Amin. Karena tidak ada sesuatu pun yang terjadi di bawah kolong langit ini tanpa seizin Tuhan. Paham nggak Bapak Ibu? Karena dialah yang mengatur semua. Amin. Siklus udara. Amin. Dia mengatur semuanya cuaca. Dia yang mengatur, yang mengendalikan semua alam semesta ini. Semua agama meyakini itu. Yang namanya Tuhan adalah mengendalikan semua alam raya itu. Dan Yesus ingin memperkenalkan dirinya, akulah itu, gitu loh. Akulah dia. Aku sudah ada bersama-sama dengan kamu, tapi engkau belum kenal juga aku. Dengan cara bagaimana aku membuktikannya? Yesus sudah buktikan Bapak Ibu, dia doa dengan 5 roti dan 2 ikan. Tiba-tiba, amin, itu roti tadi yang tadinya sedikit jadi banyak. 5.000 orang bisa makan sampai kenyang. Iya, Opung Renaldi silakan ya, terima kasih banyak. Tapi itu pun belum cukup Bapak Ibu. Murid-muridnya belum kenal betul siapa itu Yesus. Keintiman itu belum terjadi. Saya katakan justru Maria Magdalena sudah memahami itu. Kenapa? Karena dia dengarkan perkataannya. Lalu Yesus tes murid-muridnya. Ketika murid-muridnya ada di tengah danau itu oleh pengetahuan Yesus. Dan saya yakin itu memang Tuhan Yesus yang bikin. Maksudnya Yesus itu bukan ingin mencelakai anak-anaknya, tapi Yesus mau kasih tahu, nih badai segini aja kau sudah takut. Lihat, aku berdiri di atas badai itu. Air gelombang laut itu begitu kencangnya Bapak Ibu bergelora, tapi Yesus tidak goyang. Yesus bukannya begini-begini di air itu, tapi dia tenang, tidak seperti tertimbus angin. Seperti angin itu lewat di badannya, dia tenang Bapak Ibu. Enggak goyang-goyang begini seperti manusia biasa. Sekalipun dia bisa berjalan di atas air, tapi dia begini-begini Bapak Ibu. Tidak, tapi Yesus dengan tenang. Haleluya. Yesus kasih tahu dengan cara badai itu, murid-muridnya jadi kenal, oh ini loh Yesus itu. Haleluya. Nah saya mau bilang Bapak Ibu, kalau engkau cari wajah Tuhan, kalau engkau terus cari wajah Tuhan, engkau semakin mengerti cara kerjanya Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi semua yang terjadi di dalam hidup kita itu, perhatikanlah baik-baik. Kalau Tuhan izinkan engkau menghadapi hal-hal seperti itu, bilang sama Tuhan, aku tahu Tuhan engkau ada di balik ini. Aku percaya Tuhan engkau ada di balik ini. Karena kata-kata Yesus itu berkata, amin, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Tahu nggak sih kalau Tuhan sudah bilang aku menyertai engkau sampai akhir zaman, amin, itu artinya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Tapi terkadang Bapak Ibu, amin, karena kita selalu fokus dengan tangan Tuhan yang namanya pertolongan, mujizat itu Bapak Ibu, kita nggak pernah tahu bagaimana cara kerja Tuhan.
Haleluya. Makanya saya kasih judul, tak kenal maka tak sayang. Kenapa di dalam rumah tangga? Saya singgung sedikit ke rumah tangga ya, biar kita refresh sedikit. Sering sekali terjadi yang namanya pertengkaran Bapak Ibu. Bahkan nggak jarang akhirnya gara-gara sering bertengkar, satu sama lain jadi tidak dekat, tidak romantis, tidak intim. Amin. Bahkan hubungan itu seperti dingin Bapak Ibu. Dan hilang kepercayaan. Kenapa? Bahkan ada orang yang sudah menikah lama, pengalaman ini pun juga menjadi pengalaman kehidupan oleh Pastor Daud, dan saya percaya juga Bapak Ibu mengalami hal yang sama, karena saya pikir dalam sebuah pernikahan itu frekuensinya nggak jauh beda, sekalipun kita tinggalnya berbeda, tapi yang namanya berumah tangga itu, amin, itu frekuensinya sama. Berapa banyak ya dalam rumah tangga, apakah suami-suami, apakah istri-istri, dengar baik-baik ini, selalu berbicara begini sama pasangannya. Saya tidak pernah mengerti. Ya, saya tidak pernah mengerti. Sekian tahun kita menikah, aku nggak pernah mengerti sifatmu. Aku nggak pernah mengerti karaktermu. Bayangkan Bapak Ibu, 15, 20 tahun, 25 tahun pernikahan, masih keluar bahasa seperti itu. Haleluya. Kenapa bisa keluar bahasa seperti itu? Itu menunjukkan, ya, itu menunjukkan bahwa tidak adanya keintiman Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak mengenali pasangannya. Sama seperti firman Tuhan yang dibilang. Amin. Karena engkau tidak mengenal Allahmu yang sesungguhnya, maka engkau tidak dekat sama dia dan engkau tidak intim. Ada loh pasangan dalam rumah tangga berkata seperti itu. Sudah 25 tahun, 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun, bahkan sudah pernikahan emas. Amin. Ada salah satu pasangannya yang bilang begini, sudah 50 tahun kita menikah, aku sampai sekarang tidak mengerti dan tidak mengenal dirimu. Haleluya, haleluya. Hancur minah. Saya mau bilang, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Haleluya. Sebenarnya sifat karakter manusia itu, amin, bukannya berubah-ubah sehingga baik istri atau suami sampai-sampai nggak pernah bisa mengenali pasangannya. Sekali lagi saya ulang. Kalau sampai keluar kata-kata itu, aku tidak kenal dan tidak pernah mengerti sifat karaktermu, amin, itu bukan karena pasangan yang dimaksudkan itu berubah-ubah kayak bunglon. Bukan. Bapak Ibu tahu penyebabnya? Sebenarnya sifat karakter orang itu dari kecil, dari dia lahir itu sepertinya sama semua, nggak mungkin berubah dia. Tapi yang membuat dia seperti berubah, amin, karena kata-katanya nggak pernah didengerin. Garis bawahi itu. Karena kata-katanya nggak pernah didengerin, nggak pernah diperhatikan, nggak pernah dihidupi. Kalau pasangannya sudah bicara, cuman hanya dengar sebentar, hilang Bapak Ibu. Dari 1 juta perkataan yang sudah disebutkan oleh pasangannya, tidak pernah didengerin, tidak pernah diperhatikan, tidak pernah dilakukan. Makanya pasangannya itu cari jalan lain, bagaimana caranya agar pasangannya itu bisa ngerti tentang dia. Paham nggak Bapak Ibu? Orang itu bisa dipegang bukan perbuatannya. Kalau perbuatan bisa berubah-berubah. Hari ini kasih martabak, besok kasih bunga, besok kasih uang, besok bisa kasih hadiah, bisa. Tapi yang bisa dipegang itu manusia itu adalah perkataannya. Haleluya. Perkataannya kalau untuk Tuhan itulah yang disebut firman. Makanya kalau kita mau intim sama Tuhan, peganglah firman-Nya. Carilah wajahnya selalu, pegang firman-Nya. Itu dia. Jadi saya berharap rumah tangga baik istri atau suami, amin, kalau kata-kata tadi keluar dari perempuan, maka peganglah perkataan suamimu. Pasti engkau tidak akan melihat bahwa suamimu itu berubah-berubah. Sebenarnya suami-suami kepingin, amin, istrinya itu mendengarkan perkataannya. Lalu istrinya yang mendengarkan perkataan itu dan taat setia melakukannya. Dipastikan suamimu itu tambah intim dengan engkau. Dia akan merasa bahwa omongannya itu didengerin. Omongannya itu dilakukan, omongannya itu setia untuk dibuktikan, ditaati. Saya percaya semua manusia seperti suami manapun, sejahat apapun dia, kalau istri-istri mendengarkan perkataannya dan dia lakukan, amin, suami itu pasti akan bahagia dan senang.
tidak akan mungkin jahat sama istrinya, karena semua perkataan yang dari mulutnya itu diperhatikan, diresponi. Tapi masalahnya Bapak Ibu, amin, ya, ini saya sebut aja, banyak istri-istri seakan-akan intim dengan suami karena yang dia cari ini, bukan perkataannya yang dia ikutin. Makanya saya punya istilah, kalau istri saya sudah kasih begini Bapak Ibu, saya buru-buru kejar dia. Nih, buru-buru saya kejar dia. Tapi kalau sudah begini, sudah geser-geser dia begini, saya itu lari terbirit-birit Bapak Ibu. Saya langsung teriak sama Tuhan, Tuhan saya butuh ini Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Jelas Bapak Ibu, ini bukan hanya penyakit istri, suami-suami juga begitu. Jangan biar istrimu berubah-ubah. Bukan, istri mencoba cara lain itu biar suami itu bisa mengerti tentang istrimu. Bukan istri yang berubah-ubah. Sampai suami-suami bilang, sudah 50 tahun aku menikah sama kamu, aku nggak pernah ngerti sifatmu seperti apa. Sekali lagi saya bilang, sifat karakter manusia itu sebenarnya cuma satu, dari lahir dia seperti itu. Sama seperti saya orang Batak, karakter orang Batak itu keras, betul. Selembut-lembutnya Pastor Daud ngomong, dalamnya saya keras Bapak Ibu. Karena apa? Itu bawaan lahir. Yang bisa membuat hati saya lembut, itu cuma hanya kuasa Tuhan. Amin. Makanya saya katakan sifat dan karakter itu sama seperti besi. Ya memang yang namanya besi itu nggak pernah seperti kayu. Besi itu logam, besi itu keras. Amin. Bahkan dia dibakar dengan suhu tertentu nggak hancur. Harus dengan suhu tertentu yang tingginya luar biasa, dia hancur meleleh. Kalau dia besi ya tetap besi keras. Itulah karakter namanya, itu namanya sifat. Kalau lilin sifatnya itu kena panas sedikit atau hangat sedikit aja penyot, meleleh, mencair. Makanya kalau ada dalam rumah tangga berkata pasangannya itu nggak jelas, nggak ngerti, amin, sudah 50 tahun menikah masih juga nggak memahami sifatnya, yang salah itu bukan yang ditunjuk, tapi yang salah itu yang menunjuk. Kenapa Bapak Ibu? Karena sebenarnya dia kalau ngomong, kalau didengerin, pastilah yang disebutkan tadi yang katanya nggak dikenalin itu, pasti dia akan nurut. Karena manusia itu yang dipegang adalah perkataannya. Jadi kalau istri ataupun suami, dia dengerin suaminya, pasangannya ngomong, baik istri atau suami, amin. Kalau engkau dengerin pasanganmu ngomong, lalu engkau lakukan, dan dia lihat memang engkau praktekkan, maka dia tunduk Bapak Ibu. Dia pasti akan meleleh, dia pasti akan senang, dia pasti akan semakin intim dengan engkau. Haleluya. Amin. Jadi jangan jadi orang, maaf ini ya, ini pengajaran, maka saya bilang harus tajam-tajam. Jangan jadi orang bodoh Bapak Ibu. Bisa menghakimi tapi nggak mau dihakimi. Ini pengajaran dan Tuhan kasih tahu sama saya. Ternyata kalau persamaannya Bapak Ibu persis seperti firman Tuhan. Kalau kita mau pegang Tuhan, peganglah perkataannya. Tuh, singkat aja Bapak Ibu. Kalau kita mau benar-benar intim sama Tuhan, peganglah perkataannya, lakukan, selesai. Kurang apa lagi Bapak Ibu? Bukannya Tuhan berubah-ubah. Tuhan itu kekal dari dulu sampai sekarang, tetap sama selama-lamanya. Itu firman Tuhan. Haleluya. Itu firman Tuhan. Iya dan amin. Allah kita itu tidak pernah berubah-berubah. Yang kita yang nggak mau berubah itu adalah kita. Sama kalau engkau masih bisa menuduh pasanganmu, amin, berubah-ubah, nggak jelas, sudah sekian lama hidup bersama tapi engkau tidak pahami siapa istrimu, sudah sekian lama engkau tidak bisa pahami siapa suamimu, yang salah itu bukan pasanganmu itu tapi dirimu sendiri. Haleluya. Kenapa Bapak Ibu? Karena engkau tidak pegang perkataannya. Amin. Coba kalau suami dengerin perkataan istrinya, lakukan. Istri bilang gini, Pak, kalau di luar itu jangan mencelak-mencelek ya Pak, jalannya sopan. Oke, jangan genit-genit Pak di luar, nanti kesambet sama kuntilanak. Dengerin Bapak Ibu, suami dengerin. Amin, karena wajahmu ganteng, bodimu bagus, kalau kamu kemana-mana santun. Amin, jangan lihat kiri kanan, jelalatan gitu ya. Amin, dengerin. Apalagi kalau lagi jalan bareng sama istri, masih bisa noleh gitu loh, perempuan cantik. Halo.
Kalau engkau dengarin apa kata istrimu, itu kamu sedang belajar, kita sedang belajar menyenangkan hati istrimu. Dengarkan perkataannya, maka engkau sedang menyenangkan hatinya. Sama ketika kita dengarkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, engkau sedang menyenangkan hati Tuhan itu sendiri. Kenyataan ini pastor katanya. Ini yang namanya pengajaran Bapak Ibu. Kalau engkau rohanimu sehat, amin, sampai 2 jam pun kita dengar firman Tuhan begini, Bapak Ibu bilang begini, tambah pastor. Sekalipun mendidih hatiku, tambah pastor. Tambah lagi dong pastor. Aku haus akan kebenaran. Amin. Makanya hidup dalam rumah tangga kalau tidak intim, amin. Hidup dalam rumah tangga kalau tidak romantis, itu kayak neraka Bapak Ibu. Kayak neraka, jelas. Amin. Maunya masing-masing. Hidup satu atap, tidur satu tempat tidur, tapi tidak ada yang namanya romantis-romantisnya. Tidak ada yang namanya intim. Saya sudah katakan intim itu bukan sekedar INTEIM, bukan. Tapi intim itu in di dalam tim itu namanya kesatuan. Jadi kalau intim itu satu di dalam satu kesatuan. Amin. Istri tidak boleh terpisah dari suami, suami tidak boleh terpisah dari istri, anak-anak tidak boleh terpisah daripada orang tuanya. Itu yang namanya intim. Jadi kalau mau dalam satu kesatuan, amin, istri dengarkanlah kata-kata suamimu. Suami-suami, dengarkanlah kata-kata istrimu, gayung bersambut. Jangan suami dengerin kata-kata istri, tapi istri gak mau dengerin kata-kata suaminya. Itu pincang namanya. Berjalan dengan kaki sebelah, pakai tongkat. Banyak yang begitu, suaminya sempurna, tapi dia jalan pakai satu tongkat, Bapak Ibu. Banyak. Ya, ini bukan hanya penyakit perempuan, penyakit laki-laki juga sama. Gak mau dengerin omongan istrinya. Jalan cuma satu kaki. Itu namanya rumah tangga yang cacat sekalipun dua-duanya masih ada. Cacat. Tapi yang seimbang itu adalah dimanapun istri berada, istri selalu ingat kata-kata suaminya. Dimanapun suami berada, dia selalu ingat kata-kata istrinya. Itu yang benar. Makanya kalau kita saling mendengarkan serta melakukan, itu yang namanya kasih setia. Lalu di Efesus pasal 5 berkata, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Itulah penggenapannya. Bukan tunduk-tunduk kepala ke bawah begini. Bukan. Apa yang dikatakan oleh suami, ikutin, turutin, lakukan. Sama seperti kita mengikuti perintah Tuhan serta melakukannya. Itu baru namanya intim. Sebaliknya juga sama. Dipastikan rumah tangga yang model begini nggak gampang tergoncangkan. Nggak gampang Bapak Ibu. Kuat, solid. Apapun yang dihadapi pasti solid. Jadi saya tidak mau lagi ada yang mengatakan seperti itu. Sekian lama kita berdua, tapi sampai hari ini aku belum mengerti sifatmu. Itu lagu dunia yang mau menang sendiri. Mungkin pasangannya bilang begini, sekian lama juga kita bersama-sama, aku pun gak ngerti aku harus mau lakukan apa sama kamu. Aku bilang A, kau bilang B. Aku bilang B, kau bilang C. Aku bilang C, kau bilang D. Aku bilang D, kau bilang E. Gak pernah nyambung kita. Aku juga bingung mau ngapain. Sekian lama kita bersama, tapi apa yang ku bicarakan, apa yang ku sampaikan, apa yang ku lakukan, apa yang ku inginkan, gak pernah kau patuhi. Itu penyakitnya. Makanya kita beranjak dari Mazmur 105. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Amin. Itulah dasar kita untuk kita bisa intim dengan Tuhan. Semakin hari semakin dekat. Semua yang gak berkenan, lepas. Amin. Semua yang sampah-sampah, lepas. Sekalipun tidak ada doa pelepasan, ketika engkau cari wajah Tuhan terus, cari wajah Tuhan terus, lakukan apa yang firman Tuhan katakan, cari wajah Tuhan terus. Satu persatu yang gak beres, kekotoran, noda-noda, sakit penyakit, kepasikan, kemunafikan, amin, semuanya lepas Bapak Ibu. Haleluya.
Coba kita lihat Mazmur 139 ayat 23. Ada dasar firman-Nya. Haleluya. Hari ini luar biasa, Tuhan Yesus baik. Iya, itu sangat benar, Pastor, dan aku sudah mengalaminya, Pastor. Haleluya. Oh, saya disuruh minum sama anak rohaniku. Iya, minum. Sudah haus Bapak rohaniku, minumlah katanya. Haleluya. Amin. Iya, terima kasih banyak ya buat Anto juga ya. God bless you. Sudah dapat? Mana? Kok belum ada yang catat ini? Mazmur 139. Tapi sambil di tap-tap layarnya dong Bapak Ibu, tap-tap layar ya, kasih semangat ya. Mazmur 139 ayat 23. Oke, Mazmur 139 ayat 23. Oke, semuanya sudah serentak langsung tulis, ceret gitu ya. Oke, thank you ya Mamax ya. Oke, saya bacakan buat kita semuanya. Lihat Bapak Ibu. Yesus sudah memperkenalkan pribadinya. Allah kita sudah memperkenalkan pribadinya dengan segala macam cara. Nah, sekarang giliran kita. Biar nggak berat sebelah. Mazmur 139 23 lihat. Selidiki aku, lihat hatiku. Itu lagu ya. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Rapnya ketinggian Bapak Ibu ya. Kan ku, aduh gak sanggup Bapak Ibu yang lanjutin dulu. Ketinggian saya ngambil nadanya Bapak Ibu. Oke ya, saya rendahin sedikit. Kan ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Oh, minum lagi Pastor katanya, minum lagi. Oke, minum lagi. Anak rohaniku bilang nih yang dari Kerinci. Ya, saya sedikit agak guyon Bapak Ibu ya, biar enggak. Oke, sudah agak parau suaranya Pastor. Iya, amang begitulah ini. Karena dengan semangat sekali ini untuk menyampaikan pengajaran ini ya. Oke, lihat saya bacakan buat kita semuanya Mazmur 139 ayat 23. Selidiki aku ya Allah. Amin. Itulah orang yang cari wajah Tuhan, bukan cari tangan. Kalau orang yang datang cari tangan gak pernah bilang Tuhan selidikilah aku Tuhan. Gak ada. Orang yang berani ngomong begini, selidiki aku ya Allah dan kenallah aku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Harusnya kita yang cari wajah Tuhan itu seperti itu. Ya, ini anak rohaniku yang satu ini sambil makan senek katanya. Lihat, kalau ada pernikahan sampai 50 tahun, ada pasangan yang masih bilang, aku belum pernah mengenal aslinya suamiku. Sudah 50 tahun kami menikah, aku sampai hari ini pun belum mengenal istriku. Ciloko 100, bukan 12 lagi. Yang salah siapa? Kalau ada kata-kata seperti itu. Makanya muncullah ini. Amin.
Allah itu telah menunjukkan kepribadiannya dengan apa? Gunung meletus. Allah itu sudah menunjukkan keperkasaannya dengan laut berau terbelah dua. Allah itu telah menunjukkan kegagahannya dengan 10 tulah di Mesir. Allah telah menunjukkan kedahsyatannya dengan air bah yang menutupi samudra raya. Masih kurang pahamkah bahwa Allah yang disembah itu begitu dahsyatnya? Tapi berapa banyak kali kita nggak pernah memperkenalkan diri kita sama Tuhan. Bukannya Tuhan nggak kenal, bukannya Tuhan nggak tahu kita siapa, tapi kita sedang melarikan diri dari hadapannya. Sebenarnya semua proses iman yang kita alami itu sebenarnya Tuhan mau kita sedang menggenapi rencana Allah di dalam kita, tapi kitanya lari dari kenyataan. Makanya Tuhan buat badai, Tuhan buat gelombang besar agar kita berhenti, agar kita bisa lihat Tuhan di sana. Dan Tuhan bilang, kau salah jalan anakku, kembalilah, bertobatlah. Tapi kita nggak mau dengar. Kita datang sama dia cuman hanya cari tangannya, tidak cari wajahnya. Haleluya. Amin. Makanya Daud bilang begini, selidiki aku ya Allah dan kenallah hatiku. Amin. Kalau ada suami atau istri yang berani bilang belum mengenal, amin, belum mengenal pasangannya, yang salah itu yang ngomong, Bapak Ibu. Karena nggak pernah sinkron dengan yang dimaksudkan. Itu yang saya katakan. Kenapa istri-istri tidak pernah mengenal pribadi suaminya? Karena istri-istri itu tidak pernah mau dengar omongannya. Karena kalau suami didengarin omongnya, pasti dia akan tetap di situ terus. Dia betah di situ terus. Makanya suami coba bikin cara lain biar istri mengerti pribadi suaminya. Tapi istri tidak juga dengar, makanya istri kebingungan, menganggap remeh semua perkataan suaminya. Ayo, siapa di sini yang sering begitu? Ayo, coba nyatakan dulu tangannya. Siapa di sini yang sering begitu, nggak pernah mau dengar apa yang diomongin sama suaminya, makanya sampai sekarang belum pernah kenal pribadinya. Jelaslah, pribadi orang itu ada di perkataannya, Bapak Ibu. Kalau perkataannya itu mencela-mencela, berarti pribadinya itu memang begitu, mencela-mencela. Amin. Kalau perkataan orang nggak bisa dipegang, amin, maka dia memang orangnya nggak jujur. Tapi untuk membuktikan orang itu bisa dipercaya, pegang perkataannya, pegang janjinya. Nanti buktikan. Kalau dia penuhi, kalau dia tanggung jawabi, itu orang jujur. Makanya ada banyak orang berani kasih janji, amin, mulutnya, amin, berkata-kata ingin memberkati tapi tidak dibuktikan. Itu artinya orang itu nggak jujur. Makanya saya katakan, ya, ini pengajaran Bapak Ibu. Haleluya. Untuk membuktikan orang itu dapat dipercaya, peganglah omongannya. Dari situ Bapak Ibu tahu apakah suamimu, apakah istrimu benar-benar pecundang atau memang original. Makanya suami itu sebenarnya kepingin istri-istri dengerinlah perkataan suamimu itu. Biar engkau membuktikan benar dia bisa dipercaya atau tidak. Ketika dia katakan sesuatu, dengerin. Sekalipun kadang-kadang suami itu ngomongnya halus, tangkap, lakukan. Sampai dia terbelalak sendiri dengan perkataannya dan akhirnya dia berdiri di situ. Nggak bisa kemana-mana. Mau nggak mau harus dia buktikan, dia patuhi karena istrinya telah mempraktekkannya. Untuk membungkam orang, peganglah perkataannya. Bukan perbuatannya. Makanya saya jujur Bapak Ibu, saya flashback sedikit di sini. Setelah Pastor Daud doakan orang, amin, ada banyak mujizat terjadi, disaksikan bukan puluhan orang, ratusan orang. Sekian banyak orang melucut di mulutnya. Pastor Daud, aku berjanji, aku udah alami mujizat sekarang. Aku mau berkati Pastor Daud. Amin, aku bernazar katanya lagi. Sampai detik ini. Saya berani ngomong begini, sebenarnya saya sungkan dengan orang yang mungkin mendengarkan pengajaran ini. Sampai detik ini tidak terbukti. Kalau Tuhan aja dipermainkan, hamba Tuhan tidak dihargai, bagaimana kehidupannya? Bagaimana dia mau bisa dipercaya sama Tuhan? Serius, aku sampaikan ini Bapak Ibu. Untuk bisa
Melihat orang itu dipercaya atau tidak, peganglah perkataannya. Kalau perkataannya tidak bisa dibuktikannya, jangan yakin dan percaya sama orang itu. Jangan. Orang itu pasti pecundang. Amin. Mau seperti apapun penampilannya, jangan terkecoh dengan penampilan orang. Jangan. Makanya dimanapun Bapak Ibu berada, mau di gereja, di salah satu kumpulan atau satu apapun, jangan terkecoh dengan apa yang dibawanya. Jangan terkecoh dengan penampilannya yang wah, jangan. Tapi peganglah perkataan orang itu. Buktikan. Amin. Kalau dia misalnya ada satu kata disebutkan, lalu ulangin katanya itu, lalu bilang, aku senang dengan kata-kata ini, saya akan ikutin, saya akan buktikan. Orang itu kalau ketemu sama kita, dia mulai jaga-jaga. Wah, orang ini berbahaya. Karena semua kata-kataku didengerin dan dia praktekkan. Anytime kalau saya ternyata tidak membuktikan kata-kataku itu, ternyata aku pecundang dan pendusta. Amin. Bapa kita di surga sangat senang kalau kita pegang firman-Nya. Taruh di hatimu, lakukan. Dia sangat ingin menunjukkan kealahannya lewat perkataan yang Bapak Ibu pegang. Makanya doa air putih itu juga salah satu iman yang nekat. Kupegang perkataanmu Tuhan. Apapun juga yang kau minta dan doakan, percayalah dalam hatimu engkau telah menerimanya, maka hal itu akan terjadi bagimu. Itu perkataan Bapa, pegang. Maka Bapa di surga bertanggung jawab untuk membuktikan buah daripada imanmu itu. Makanya Yesus mendorong kita dengan satu ayat lagi, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Engkau percaya kepadaku, kalau engkau tidak lakukan perintahku, sia-sia. Makanya Tuhan cari orang-orang yang benar-benar mau intim dengan Dia. Peganglah perkataannya, taruh di hatimu. Seperti ayat Maria, kalau kita dulu liturgi itu bahasa Bataknya, iya si Maria, dipeot do hatai, jala di pausor-usor di bagasan rohana. Amin. Betul? Bukankah seperti itu ayatnya? Lalu Maria itu menerima firman Tuhan itu dan menaruhnya di hatinya serta melakukannya. Janganlah takut Maria, sebab anak yang ada di dalam kandunganmu itu adalah benih daripada Roh Kudus. Berikanlah namanya Immanuel, sebab dialah sang juru selamat manusia. Lalu Maria percaya dengan perkataan itu dan menerimanya, menyimpannya dalam hatinya, maka itulah yang jadi berkat bagi dia. Puji Tuhan, sampai di sini pengajaran kita. Tuhan Yesus memberkati. Seperti gelombang di tengah lautan, bergulung-gulung sampai ke tepian. Demikianlah berkat-berkat Tuhan yang akan dicurahkan bagi anak-anaknya yang percaya kepadanya. Seperti gelombang di tepian pantai yang bergulung-gulung sampai ke tepian, yang tidak akan pernah berkesudahan. Demikianlah berkat-berkat Tuhan yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan perintah dan firman-Nya. Dan sampai kapanpun Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Oke? Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya akan nyanyikan sebuah lagu. Haleluya, praise the Lord God. Dalam nama Yesus, praise the Lord God, haleluya. Oke. Oke, lagunya lagu yang biasa aja ya. Lagu yang biasa aja. Di tengah ombak aja ya, di tengah ombak ya. Oke, lagunya di tengah ombak aja ya, dalam nama Yesus. Praise the Lord. Nanti tenggelam, enggak tenggelam.
dalam apa? Karena Tuhan Yesus itu yang sedang menunjukkan pribadinya ya. Oke.
Baik ya, kita sudah dengarkan satu buah lagu. Iya, baik, saya akan nyanyikan sebuah lagu lagi, tapi izinkan Pastor Daud ya untuk menyampaikan pesan-pesan pelayanan. Oke, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan ucapan syukur dan persembahan, silakan Bapak Ibu ya, saya akan tayangkan ini, kiranya Bapak Ibu semuanya. Oke, boleh menabur ya, silakan Bapak Ibu ya. Oke, saya akan nyanyikan sebuah lagu lagi. Kiranya Bapak Ibu semuanya terhibur, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Praise the Lord God. Oke, dari Nikita, God bless you. Iya, nyampe. Ya. Sambil ditap-tap layarnya ya, sambil Bapak Ibu bisa memberkati Pastor Daud ya.
Amin. Haleluya. Oke, yuk kita berdoa ya. Kita mengucap syukur sama Tuhan. Kita sudah dengarkan 2 lagu dari Bapak Rohani, Bapak Ibu semuanya ya. Terima kasih banyak ya. Semoga lagu-lagu tadi boleh memberkati Bapak Ibu semuanya. Yuk kita berdoa, kita mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan ya, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan, siang hari ini kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, mengertilah kami sekarang. Sesungguhnya memegang perkataan-Mu itu adalah bukti bahwa kami benar-benar mencari wajah Tuhan. Kiranya ketika kami pegang perkataan Tuhan dan kami percaya dan teramat percaya bahwa Engkau Bapa yang dapat dipercaya. Dan pengajaran ini juga Tuhan ternyata menjadi flashback dalam kehidupan rumah tangga kami. Ada yang salah Tuhan dalam pemahaman kami selama ini. Ternyata kehancuran, kekacauan dalam rumah tangga. Tidak adanya intimate, tidak adanya keintiman Tuhan. Karena tidak ada kehormatan satu sama lain. Tidak menghargai satu sama lain. Merasa bahwa kepentingan diri sendiri itu yang paling terjadi, paling sering terjadi. Ajari kami Tuhan lewat pengajaran hari ini. Buat kami mengerti Tuhan. Selama ini kami telah diperdaya dengan segala kemunafikan, kesombongan, keangkuhan, kebodohan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur buat pengajaran-Mu yang begitu luar biasa. Bukan hanya menggoncang langit Tuhan Yesus, tapi batin kami juga Tuhan tersentuh. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta melakukannya. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai sampai di sini, teruskanlah Tuhan dengan pengurapan daripada Roh Kudus. Buat setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, mengingat terus perkataan-Mu, seperti mereka jatuh cinta yang pertama dengan Engkau. Bahkan selalu haus akan firman-Mu. Dan mengenang semua kebaikan-Mu. Bukan hanya berbicara tentang berkat dan mujizat. Tapi sesungguhnya ketika kami sama-sama tekun di dalam firman-Mu mencari wajah Tuhan. Memegang perkataan Tuhan adalah satu bukti bahwa kami punya hubungan yang baik dengan Engkau. Dan bukan hanya sekadar memegang perkataan Tuhan, tapi kami mau lakukan Tuhan. Semakin dekat dengan Engkau, semakin kami ditahirkan, semakin dekat kami dengan Tuhan, semakin kami dikuduskan. Semua yang tidak berkenan, satu persatu, termasuk sakit penyakit kami, akibat dari segala kutuk dan dosa, semuanya lepas Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu mengucap syukur Bapa, kalau Tuhan sudah berikan kemampuan untuk mengambil yang terbaik dari hati Tuhan, dan membagikannya. Dan kiranya Tuhan apapun yang telah kusampaikan itu berlaku bagi hamba-Mu. Berlaku bagi keluargaku. Berlaku bagi sebagai hamba-Mu sebagai seorang suami. Dan berlaku juga kepada istriku sebagai istri Tuhan. Dan kiranya apa yang kulakukan kusampaikan Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan. Dan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kembali berkati hamba-Mu Tuhan Yesus. Pakailah hamba-Mu Tuhan. Untuk menjadi penyambung lidah-Mu Tuhan Yesus. Pakailah hamba-Mu Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sebab pengajaran ini dibutuhkan oleh setiap umat manusia. Tidak pandang bulu agama. Sebab pengajaran ini fokus kepada Tuhan Sang Juru Selamat manusia. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati kembali hamba-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kukerjakan mendatangkan kebaikan bagi hidupku, bagi keluargaku juga. Terima kasih Bapa buat berkat-Mu. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi ya, terima kasih banyak buat tap-tap layarnya. 235 dan 326 orang yang masih setia dengar firman Tuhan. Oke, dan juga 214 yang